Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Adelia dari kelas 12 Tata Busana SMK Negeri 2 Oku. Video kali ini saya akan menyampaikan kembali materi yang diberikan oleh Ibu Iki Eprianti selaku guru pembimbing mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama perlu kita bahas adalah hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara terbagi menjadi dua, yaitu hak secara sosial dan hak secara individual. Yang dimaksud dengan hak secara sosial adalah hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Sedangkan hak secara individual adalah hak untuk hidup, mempertahankan kehidupan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan. Adapun peraturan operasional yang mengatur jaminan perlindungan hak warga negara yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminatif terhadap wanita, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau HAM. Selain itu, hak dan kewajiban warga negara juga terkandung dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Sila pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Hak dan kewajiban warga negara yang dapat dipetik dari sila pertama ini adalah toleransi antar umat beragama. Sila kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak dan kewajiban yang terkandung dalam sila ini adalah melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Hak dan kewajiban yang terkandung dalam sila ini adalah membina persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak dan kewajiban warga negara yang terkandung dalam sila keempat adalah mengutamakan musyawarah mufakat. Sila kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak dan kewajiban yang terkandung dalam sila kelima adalah bersikap adil terhadap sesama. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa sifat egois, rendahnya kesadaran warga terhadap peraturan, tidak toleran, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian faktor eksternal dapat berupa ketidaktegasan aparat, penegak hukum, adanya kesempatan, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa, serta penyalahgunaan teknologi. Adapun kasus pelanggaran hak warga negara, diantaranya adalah pendidikan tidak merata, alih fungsi trotoar menjadi tempat jualan pedagang kaki lima, dan munculnya ketidakadilan hukum. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara antara lain melanggar aturan lalu lintas, di sekolah, mengabaikan tugas di kelas, dan lain sebagainya. Lepas dari kasus-kasus tersebut, kita akan membahas upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di antaranya adalah penegakan supremasi hukum dan demokrasi, mempertegas peran lembaga penegak hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan lain sebagainya. Untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pengingkaran hak kewajiban warga negara dapat kita lakukan dalam berbagai lingkungan tempat tinggal kita. Seperti di lingkungan keluarga, kita dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Di lingkungan masyarakat, kita dapat menghormati hak tetangga. Di lingkungan sekolah, kita dapat menerai teman yang sedang bertengkar. Di lingkungan bangsa dan negara, kita dapat menaati peraturan dan perundang-undangan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.